Mentari senja menyapa perkampungan terpencil bernama Dukuh Sungsang, membayangi rumah-rumah panggung tua dengan bayangan panjang dan misterius. Udara dingin pegunungan mencengkeram kulit, membawa aroma tanah basah dan sedikit aroma anyir yang tak dapat dijelaskan. Dukuh Sungsang terkurung oleh hutan lebat dan sungai berarus deras, selalu diselimuti aura mistis yang tak pernah hilang. Generasi demi generasi penduduk Dukuh Sungsang hidup berdampingan dengan cerita-cerita horor turun-temurun. Cerita tentang Nyi Roro Mendut, arwah penasaran yang konon menghantui perkampungan ini. Kisah Nyi Roro Mendut bermula ratusan tahun silam, tentang seorang gadis, cantik jelita yang meninggal secara tragis di dekat air terjun Curug Putri. Dikatakan ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena cemburu buta. Sejak saat itu arwahnya bergentayangan, menebar teror bagi siapapun yang berani memasuki hutan di sekitar Curug Putri, terutama di malam hari. Para penduduk Dukuh Sungsang meyakini Nyi Roro Mendut mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Namun selama bertahun-tahun, teror Nyi Roro Mendut hanya berupa bisikan angin, bayangan samar di kegelapan, dan suara tangisan pilu yang hanya terdengar di malam hari. Kejadian-kejadian aneh, seperti hilangnya hewan ternak atau benda-benda di rumah penduduk, sering dikaitkan dengan kemunculan Nyi Roro Mendut, namun tak pernah ada bukti nyata. Hingga kedatangan keluarga baru di Dukuh Sungsang. Keluarga tersebut terdiri dari Pak Karto, istrinya Bu Darmi, dan anak perempuan mereka yang masih remaja, bernama Wulan. Mereka pindah dari kota besar, mencari ketenangan dan kehidupan yang lebih sederhana di tengah alam. Kehadiran mereka disambut hangat oleh penduduk Dukuh Sungsang, namun tak seorang pun memberitahu mereka tentang legenda Nyi Roro Mendut, karena takut membuat mereka ketakutan. Wulan, gadis kota yang periang dan penasaran, cepat beradaptasi dengan kehidupan di Dukuh Sungsang. Ia sering menjelajahi hutan sekitar perkampungan, terpesona oleh keindahan alam yang masih perawan. Namun, keingintahuannya itu membawanya semakin dekat dengan misteri Nyi Roro Mendut. Suatu malam, saat Wulan sedang asyik menggambar pemandangan Curug Putri dari kejauhan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berhembus kencang, daun-daun berguguran seperti hujan, dan ia mendengar suara tangisan pilu yang semakin lama semakin dekat. Dia melihat bayangan samar di balik pepohonan. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih yang lusuh. Ketakutan mencengkeram hati Wulan. Ia berlari sekencang mungkin, namun bayangan itu terus mengikutinya. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas menunggu bayangan itu menghilang. Setelah beberapa saat, bayangan itu benar-benar menghilang, meninggalkan Wulan yang gemetar ketakutan. Kejadian itu membuat Wulan trauma. Ia mulai sering mimpi buruk, dihantui oleh bayangan wanita berpakaian putih itu. Ia sering terbangun di tengah malam, merasakan hawa dingin yang menusuk, dan mendengar suara tangisan pilu di telinganya. Orang tuanya mencoba menenangkannya, namun ketakutan Wulan semakin menjadi-jadi. Sementara itu, kejadian-kejadian aneh di Dukuh Sungsang semakin sering terjadi. Hewan ternak hilang tanpa jejak, benda-benda di rumah penduduk sering berpindah tempat, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Penduduk Dukuh Sungsang mulai merasakan teror Nyi Roro Mendut semakin nyata. Pak Karto yang awalnya skeptis, mulai percaya bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di Dukuh Sungsang. Ia mencoba menyelidiki, berbicara dengan penduduk setempat, mencari informasi tentang Nyi Roro Mendut. Ia mendapatkan cerita-cerita seram, kisah-kisah tentang wanita berpakaian putih yang menampakkan diri di malam hari, menyerang siapapun yang berani mendekatinya. Pak Karto memutuskan untuk mencari bantuan seorang dukun, seorang ahli spiritual yang tinggal di desa tetangga. Dukun tersebut, seorang lelaki tua bernama Mbah Suro, mengatakan bahwa Nyi Roro Mendut memang benar-benar ada. Tuli seruannya siap mencari keadilan. Mbah Suro menyarankan agar mereka melakukan ritual ruat desa untuk menenangkan arwah Nyi Roro Mendut. Ritual ruat desa dilakukan di dekat Curug Putri, di tempat Nyi Roro Mendut konon meninggal. Suasana mencekam, angin berhembus kencang, hujan turun dengan deras. Mbah Suro memimpin ritual, membacakan mantra-mantra kuno, mengheningkan cipta, meminta ampun kepada arwah Nyi Roro Mendut. Di tengah ritual, tiba-tiba muncul sosok wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat pasi, mata merah menyala. Itulah Nyi Roro Mendut. Ia menampakkan diri dengan amarah yang membara, menuntut keadilan atas kematiannya. Pertempuran batin antara Mbah Suro dan Nyi Roro Mendut pun terjadi.
Basuro melawan dengan kekuatan spiritualnya, mencoba menenangkan arwah Nyi Roro Mendut, menjelaskan bahwa dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, akhirnya Nyi Roro Mendut tenang. Menghilang meninggalkan Dukuh Sungsang dalam keheningan. Teror Nyi Roro Mendut berakhir. Dukuh Sungsang kembali damai. Namun cerita tentang Nyi Roro Mendut tetap menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Sebuah pengingat akan misteri dan teror yang pernah menghantui perkampungan kecil itu.